Geliat pariwisata di Bali pasca pandemi perlahan-lahan mulai meningkatkan perekonomian masyarakat Bali. Namun di sisi lain butuh perjuangan kerja keras yang ekstra untuk memperoleh peningkatan ekonomi saat ini. Salah satunya aktivitas buruh junjung atau pengangkut barang di pasar tradisional di Bali atau lebih dikenal dengan tukang sun. Meski terlihat mudah, tapi pekerjaan yang umumnya dilakoni kaum perempuan Bali ini membutuhkan tenaga yang kuat demi meningkatkan status ekonomi. Berkunjung ke pasar tradisional di Bali, ada pemandangan yang tak mungkin terlewatkan. Selain beragam barang kebutuhan pokok yang dijajakan pedagang, pemandangan yang tidak asing lagi adalah keberadaan perempuan-perempuan paruh baya menawarkan jasa membawa barang belanjaan yang ditaruh di atas kepala menggunakan keranjang bambu. Ya, inilah buruh junjung atau yang bagi masyarakat Bali biasa disebut tukang sun. Di era modern seperti saat ini, tenaga tukang sun masih dibutuhkan di sejumlah pasar tradisional di Bali. Adanya permintaan dan kebutuhan akan jasa tukang sun menjadikan aktivitas ini menjadi profesi yang tak lekang oleh waktu. Tukang sun di Bali umumnya dilakoni kaum perempuan berusia di atas 20 tahun, bahkan hingga 50 tahun ke atas. Tukang sun menawarkan jasa membawakan barang belanjaan pembeli di pasar. Barang yang dibawa tak terbatas, terkadang sedikit, cukup banyak dan berat sambil berjalan puluhan meter, menaiki lift atau anak tangga, hingga berakhir di lokasi kendaraan si pembeli. Atas jasanya, tukang sun mendapat upah beragam, mulai dari Rp5.000, Rp10.000 atau lebih per sekali jalan, tergantung beban yang dibawanya. Ketut Rinci Ningsih adalah satu dari ratusan tukang sun yang ada di Pasar Badung Denpasar. Usianya saat ini 53 tahun. Ia telah menekuni profesinya sejak berusia 19 tahun. Perempuan asal Gianyar ini mengandalkan 90% kekuatan fisik. Sisanya adalah keterampilan menata barang di dalam keranjang agar tak berjatuhan. Meski berat, pekerjaannya cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di rumah. Pendapatannya ya cukup-cukupin aja ya, kalau dapat 50.000 udah paling banyak. Ya senang juga ya, di sini banyak teman, banyak saudara di sini dari mana-mana ada. Suka dukanya gitulah. Kalau habis kerja itu punggung sakit, kaki sakit. Ketut Rinci Ningsih yang memiliki 3 orang anak ini bekerja mulai pukul 9 pagi hingga 5 sore. Jika beruntung, ia bisa mendapat upah lebih. Namun dengan konsekuensi beban yang lebih berat, mulai dari 30 hingga lebih dari 50 kg. Pengguna jasa tukang sun di pasar pun mengaku cukup terbantu. Dengan kita belanja di sini, kita bisa terbantu dengan adanya tukang sun di sini, bisa membantu ekonomi mereka. Artinya Ibu membeli apa nih tadi? Ibu bawa barang apa aja? Belanja banyak sih, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, daging, ya perlengkapan rumah tangga. Tidak ada keterangan pasti kapan keberadaan tukang sun di pasar-pasar tradisional di Bali muncul. Pihak pengelola Pasar Badung Denpasar menyatakan keberadaannya ada sejak pasar berdiri hingga kini. Di Pasar Badung Denpasar, jumlah tukang sun cukup banyak, sekitar 160 orang. Jumlahnya diperkirakan akan terus meningkat seiring permintaan dan kebutuhan di lapangan. Sejumlah aturan pun diterapkan pihak pengelola pasar. Oh ya, itu ada aturnya, di bawah umur untuk anak-anak nggak boleh. Nggak boleh lagi Pak. Mungkin di atas 20 tahun baru boleh. Kebanyakan di sini kan di atas 40 kebanyakannya, biro junjungnya 40 ke atas. Untuk anak-anak memang aturan nggak boleh. Saat berbelanja di Pasar Badung, saya pun tertarik mencoba mengangkat belanjaan yang saya beli di atas kepala layaknya tukang sun. Coba ya Bu. Oke. Bagus Bu, nanti angkat. Siap. Ini biasanya bawa berapa? 50 kilo. Oke. Jadi saya akan coba membawa beban ini kurang lebih ini ada sekitar 10 kilo kayaknya nih. Saya coba akan jalan. Ya, bisa dibayangkan para ibu-ibu tukang sun ini akan membawa beban seberat ini, bahkan lebih dari parkiran ke lantai 1, 2, dan 3 dan balik lagi ke sini. Saya akan coba ya.
Meski hanya beberapa meter, rasanya berat juga membawa dan meletakkan beban di atas kepala ya. Tukang sun hampir ada di setiap pasar tradisional di Bali, khususnya pasar yang beroperasi pada waktu pagi, siang, dan malam. Dengan mengandalkan tenaga dan kepiawaian menawarkan jasa, keberadaan para perempuan-perempuan Bali tangguh ini terus ada. Tim Liputan CNN Indonesia, Denpasar, Bali.